Hai sahabat-sahabat semesta, jumpa lagi saya Madam di Tarot. Kali ini saya akan membuat pick a card reading yang temanya adalah apa pesan malaikatmu. Di sini ada dua pilihan ya, pilihan satu, pilihan dua. Nah untuk pilihan kartu nomor satu ini warnanya hijau. Ya warnanya hijau. Untuk kartu pilihan 2 warnanya biru muda ya. Gunakan intuisi teman-teman untuk memilih ya apa pesan malaikatmu. Oke, kalau tidak cukup waktunya bisa di pause dan saya akan melanjutkan untuk bacaan nomor 1 ya. Apa pesan malaikatmu, bacaan nomor 1 ini saya singkirin dulu ya. Oke, yang memilih pile nomor 1 warna hijau. Apa pesan malaikatmu? Nah, di sini kartunya udah aku shuffle ya, teman-teman. Untuk menghemat waktu. Apa sih pesan malaikat untukmu? Di sini pesan malaikat bilang kalau kamu tuh mulai keluar ya. Mulai keluar dari dari goa kamu nih di sini. Mulai berani untuk tampil gitu ya, karena kamu sebenarnya memiliki kemampuan gitu loh. Ayo bangkitkan kemampuan kamu. Nah di sini ada activation ya teman-teman, cocok ya dengan yang aku bilang tadi. Jadi di sini kamu tuh memiliki kemampuan loh gitu, kamu punya talenta loh, kamu punya potensi yang bisa kamu kembangkan gitu dengan apa yang kamu miliki gitu ya. Jadi ketika kamu memiliki potensi, kamu memiliki kemampuan, kamu berani tampil, itu akan menguntungkan buat dirimu gitu pesan malaikatnya. Lalu di sini ada seremoni ya. Jadi ketika kamu bisa bisa tampil gitu ya, kamu bisa keluar dari peraduanmu ini ya. Jadinya maksudnya karena mungkin kamu kemarin ada rasa takut atau juga ada rasa kesal, ada rasa amarah, masih campur aduk ya. Jadi teman-teman tuh tidak bisa mengeluarkan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, malaikat pelindungmu bilang kamu memiliki talenta tersebut. Gunakan gitu, gunakan gift yang sudah diberikan oleh Tuhanmu untuk mengembangkan diri kamu gitu, membuat kamu lebih baik lagi kehidupan kamu. Ketika kamu bisa mengembangkan potensimu, ketika kamu bisa mengembangkan kemampuan kamu, kamu bisa, ini di sini seremoni ya, maksudnya kamu bisa merayakan atau kamu bisa menikmatinya loh gitu. Jadi ayo bangkit, ayo bangun gitu loh, ayo tingkatkan kemampuan kamu gitu. Karena ketika kamu memiliki kemampuan ditambah lagi kamu banyak berdoa ya, itu akan mendapatkan anugerah yang luar biasa, atau kamu bisa memanifestasikan apa yang kamu mau wujudkan. Di sini juga ada your guidance is divinely guided. Jadi sebenarnya nih kamu udah dibimbing loh sama malaikat pelindung kamu, tapi karena mungkin kamu masih banyak trauma masa lalu ya, masih banyak ketakutan, masih banyak amarah, mungkin amarah dengan situasi, dengan kondisi gitu. Kamu merasa aku tuh gak mampu, padahal kamu punya kemampuan gitu. Percaya gini ya, percaya dengan apa yang kamu miliki, karena di sini malaikat pelindungmu itu memberikan petunjuknya gitu teman-teman. Nah di sini diibaratkan kamu nih akan memasuki sesuatu yang lebih baik gitu.
Di sini memang kamu nih menapaki jalan-jalan gelap ya, sisi gelap kamu. Mungkin yang kemarin-kemarin kamu mendapatkan pelajarannya, banyak sekali sisi gelap kamu yang harus dibersihkan, atau kamu harus berdamai dengan sisi gelap kamu. Sisi gelap kamu ini ya tadi ketidakberanian, ketakutan, masih banyak luka-luka lama ya, luka batin yang belum tersembuhkan gitu. Jadi di sini jangan takut, kamu tuh dibimbing. Ketika kamu berdamai dengan sisi gelap kamu, kamu akan mendapatkan sisi terang kamu nih di sini. Jadi sesuatu yang sebenarnya sudah harus diganti gitu loh. Fasenya tuh harus diganti dengan sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi hayo kamu bangkit gitu, ayo kamu bangun gitu. Pesan malaikatmu bilang seperti itu ya. Lalu di sini apa yang harus kamu lakukan dari pesan semestanya untuk pesan malaikat ini ya? Protect your dreams. Jadi di sini maksudnya jangan takut dengan mimpi kamu gitu loh. Kamu bisa kok melakukan ini. Kamu punya cahaya, kamu punya cinta dan kasih sayang. Ayo kembangkan potensi kamu gitu. Kamu di sini ada find and balance ya, maksudnya kamu lebih selaraskan antara hatimu dan pikiranmu. Dengarkan dulu hatimu teman-teman kalau ingin melakukan sesuatu gitu ya. Karena di suara hati itu adalah suara Tuhan teman-teman. Jangan kamu karena misalkan sesuatu itu membuat kamu lebih, misalkan nih contoh, lebih cepat kaya, misalkan kamu akhirnya ngambil itu tanpa kamu mendengarkan suara hati kamu gitu. Karena suara hati itu tuh suara jiwa kamu gitu. Dia yang akan membuat kamu langgeng, yang ujung-ujungnya membuat kamu happy gitu. Jadi dengarkan dulu nih, misalkan kamu ingin mengambil suatu kesempatan gitu, hati kamu happy nggak gitu? Kalau hati kamu happy, pikiran itu akan memberikan petunjuknya gitu, jalan atau langkah apa yang harus kamu lakukan. Jadi tanyakan dulu ke dalam diri kamu gitu ya, pesan malaikatnya untuk kamu. Lalu ketika kamu find balance ini, kamu akan healing. Kamu menyembuhkan diri kamu sendiri, menyembuhkan dari luka masa lalu kamu, menyembuhkan trauma kamu. Terus kamu bisa merilis sisi-sisi gelap kamu ya. Maksudnya kita memang ada darkness and light gitu. Jadi ketika kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita menerima segala yang terjadi dalam hidup kita, akhirnya yang ada justru jalan terang gitu. Kalau kita melawan gitu, melawan sesuatu, melawan sisi gelap kita, justru yang ada kitanya jadi capek, kita jadi stres, dan kita tidak jadi healing teman-teman ya. Jadi berdamai dulu dengan dirimu sendiri. Ketika kamu berdamai dengan dirimu sendiri, kamu akan mendapatkan kemudahan, akan mendapatkan jalan terangnya gitu ya, pesan malaikatnya. Di sini wish wisely ya. Jadi kamu tuh berdoalah dengan bijak gitu ya. Kita tuh tidak boleh memaksa-maksa Tuhan gitu ya dalam berdoa. Misalkan, Tuhan ayo cepat kabulkan doa aku, cepet maksa deh pokoknya gitu. Kita ini hanya wayangnya teman-teman, yang dalangnya itu adalah Tuhan. Kalau kamu melawan arus gitu, ibaratnya produser bilang kamu nih jadi lakon si A, tapi kamu maksa untuk jadi lakon si D, akhirnya kamu sendiri yang capek teman-teman gitu. Jadi berdoalah dengan bijak, lebih banyak kamu mengucapkan terima kasih. Nah, kalau kita misalkan mengucapkan terima kasih pada Tuhan padahal kita belum dikasih, wow, itu sangat luar biasa sekali.
Ibaratnya dengan manusia aja, kita belum dikasih kita udah bilang terima kasih, pasti teman kita banyak deh memberikan hadiah-hadiah buat kita. Itu sudah apa namanya tuh, sudah terjadi hal seperti itu, apalagi sama Tuhan gitu loh teman-teman. Ketika kita misalkan dalam berdoa itu kita bilang, terima kasih Tuhan untuk nafas dan kehidupan aku, terima kasih Tuhan untuk kelimpahan-Mu, terima kasih Tuhan untuk uang yang mengalir deras dalam hidupku. Padahal nih kamu lagi kesulitan gitu ya. Ketika kamu berdoanya banyak terima kasih, itu kelimpahan-kelimpahan hadir pada dirimu teman-teman. Jadi kamu lebih banyak bersyukur gitu. Nah itu jadi berdoalah dengan bijak gitu ya. Ketika kamu banyak bersyukur, banyak berterima kasih pada Tuhan, Tuhan pun akan memberikan gift pada kamu gitu. Kamu diberikan intuisi yang lebih meningkat ya, kamu lebih intuitif, karena intuisi ini adalah kompas kita dalam kehidupan, petunjuk jalan kita gitu. Jadi ibaratnya kita stuck, kita disuruh lewat kanan, jalan lurus, kita udah mengikuti suara hati kita gitu teman-teman. Jadi ini adalah apa pesan malaikat untukmu. Semoga resonate, semoga bermanfaat ya. Apabila suka dengan video ini, silahkan like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam damai, namaste. Oke, saya beresin untuk kartu berikutnya ya. Pilihan kartu nomor 2 nih yang warnanya biru. Apa sih pesan malaikat untukmu? Ya teman-teman, untuk pilihan pile nomor 2 ketemu lagi dengan Madam di Tarot. Nah kali ini pesan malaikatnya adalah kamu disuruh semangat ya. Ada kartu passion. Ini kartunya udah aku shuffle ya untuk menghemat waktu. Di sini ada passion. Jadi lakukanlah sesuatu itu yang membuat kamu tuh semangat, yang membuat kamu tuh happy gitu loh. Kalau sesuatu itu kamu tidak happy, tidak semangat, kamu tuh akan malas juga ya melakukannya gitu, dan hasilnya pun tidak maksimal gitu. Jadi pesan malaikat bilang, lakukan sesuatu yang bikin kamu happy, yang bikin kamu semangat, yang bikin kamu tuh tidak merasa kerja gitu, walaupun kamu tuh lagi bekerja gitu. Di sini jangan memaksakan kehendak dirimu sendiri gitu loh. Kamu jangan keras kepala dengan dirimu sendiri. Mungkin dari beberapa teman-teman nih ada yang melakukan sesuatu padahal sebenarnya di hatinya tuh nggak srek gitu loh, di hatinya tuh nggak happy. Coba deh mulai dengarkan suara hati kamu, dengarkan jiwa kamu. Mana yang bikin kamu happy, lakukan. Mana yang tidak membuat kamu yang membuat kamu sedih atau yang membuat kamu kecewa, yang membuat kamu terbebani, lebih baik kamu mulai move on, mulai ganti gitu ya. Bisa juga dengan teman yang tidak sesuai ya, atau lingkungan yang sudah tidak sesuai, atau hubungan yang sudah tidak sesuai. Itu kamu mulai dengarkan jiwa kamu, dengarkan hati kamu, apa yang membuat kamu happy, dan itu yang harus kamu fokuskan gitu ya. Di sini ada rilis ya teman-teman. Merilis, melepaskan hal-hal yang sudah tidak kamu sukai gitu loh. Jangan kamu ada di circle yang itu aja gitu. Ketika kamu padahal nggak suka, tapi kamu memaksakan diri gitu ya. Ini kayak di sini ada pemaksaan ya, memaksakan kehendak kamu. Kamu padahal nggak suka nih, tapi kamu telan gitu ya. Jadi kamu tidak mendengarkan jiwa kamu. Jiwa kamu tuh jerit loh teman-teman. Jiwa kamu nangis gitu. Jadi mulailah kamu merilis, melepaskan. Take a deep breath ya, maksudnya kamu bisa bermeditasi ya,
bermeditasi, jadi melepaskan hal-hal yang sudah tidak berguna lagi gitu dengan diri kamu. Ya contohnya nih, kalau dalam merilis kayak seperti HP, kalau HP kita itu banyak sekali aplikasi-aplikasinya, dan kita banyak yang nggak kita buang-buang gitu ya, itu kan HP-nya akan lemot gitu loh teman-teman. Cara kerjanya juga nggak maksimal. Sama seperti manusia juga seperti itu. Kalau banyak luka-luka batin, banyak hal-hal yang tidak dirilis, ya udah puluhan tahun loh kita hidup gitu, banyak energi negatif yang kamu tidak ganti dengan sesuatu yang positif, itu akhirnya kamu yang stres sendiri, kamu yang depresi sendiri gitu loh. Jadi banyak sekali hambatan-hambatan untuk kamu bisa maju kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini rilis bisa dengan bermeditasi, karena dengan bermeditasi itu kita melatih kesadaran diri kita, melatih untuk kita melakukan segala sesuatunya dengan present moment, saat ini. Karena yang kemarin itu sudah tidak bisa kita ulang lagi kan. Yang ke depan itu masih belum terjadi gitu. Jadi yang saat ini yang harus disyukuri. Nah, dengan meditasi itu kita melatih kesadaran. Dan meditasi itu bisa dilakukan oleh siapapun, agama apapun, karena kita lebih dekat dengan Sang Pencipta, lebih penyatuan ilahi, lebih membersihkan gitu ya, energi-energi yang sudah tidak selaras lagi, dan itu harus kita buang, kita gantikan dengan sesuatu yang positif. Lalu di sini ada trust your path. Trust your path ini maksudnya ikuti tujuan kamu gitu loh. Kalau itu memang membuat kamu happy, kenapa nggak kamu lakukan? Kenapa kamu fokus dengan yang tidak happy gitu, pesan malaikatnya. Karena ketika kamu mengikuti tujuan kamu, malaikat pelindungmu, malaikat pembimbingmu akan selalu memberikan support, memberikan jalan terangnya buat kamu ya. Trust your path. Lalu di sini apa yang harus kamu lakukan nih dari pesan semestanya ya? Untuk pesan dari malaikatmu ini motivasi. Kamu harus termotivasi. Hidup kalau nggak ada motivasi ya teman-teman, kita tuh kayak sayur tanpa garam teman-teman, anyep ya, kayak nggak ada yang membuat kita semangat gitu. Jadi ayo bangkitkan dirimu gitu loh, bangkitkan dengan sesuatu yang membuat kamu tuh maju gitu. Pesan malaikatnya bilang seperti itu ya. Ayo kamu termotivasi. Ketika kamu termotivasi, kamu bisa loh membuat kamu tuh jadi happy, membuat kamu jadi berkembang gitu ya, membuat di sini ada perkembangan jiwamu, juga ada perkembangan dari jadi sisi spiritual dan sisi material itu balance gitu loh teman-teman. Jadi kamu terpenuhi dari sisi spiritualnya, kamu terpenuhi juga dari sisi materialnya gitu. Nah, di sini ada abundance ya. Jadi ketika kamu termotivasi, sebenarnya kamu banyak talentanya gitu ya. Kamu bisa nih, abundance ini hadir dalam hidupmu gitu ya. Banyak energi kekayaan, energi kemakmuran itu hadir dalam hidup kamu ketika kamu mau bangkit gitu. Ketika kamu mau melakukan sesuatu untuk supaya kamu terpenuhi gitu ya, terpenuhi dari sisi material maupun spiritual gitu. Nah, di sini ada protection. Kamu dilindungi, atau juga kamu nih akan bertemu keluarga jiwa kamu yang akan support kamu gitu loh. Support kamu 100%. Jadi seperti unconditional love ya. Kalau kita bertemu dengan keluarga jiwa kita, bertemu dengan teman-teman yang sevibrasi dengan kita, sefrekuensi, itu ada cinta tanpa syarat gitu. Jadi karena apa? Cinta tanpa syarat itu adalah salah satu wujud dari zat Tuhan.
kejatuhan yang ada di dalam diri kita, teman-teman. Karena Tuhan itu cinta tanpa syarat gitu. Kadang hanya manusia aja yang suka merasa terbebani, merasa kayak Tuhan gak adil, padahal Tuhan sangat adil gitu. Karena kalau kita jadi co-creatornya gitu ya, pendamping Tuhan gitu, itu kita pasti diberikan jalan terang. Karena jalan Tuhan itu pasti jalannya kebaikan, teman-teman gitu, bukan jalan yang menjerumuskan gitu ya. Kamu akan dilindungi nih kalau kamu trust your path itu tadi ya. Lalu di sini ada lost and found. Lost and found itu maksudnya sesuatu yang hilang akan kamu temukan. Jadi Tuhan itu dalam membuat orang itu menjadi baik ya teman-teman. Itu kan kita banyak trigger ya, banyak ke-trigger gitu. Ke-trigger itu jadi memotivasi kita gitu loh. Ketika kita di-trigger itu, kita masih percaya gak sih sama Tuhan gitu. Contohnya misalkan kemarin kita ada kehilangan mobil. Waktu kehilangan mobil itu kita rasanya kayak seperti apa ya, seperti udah gak ada kehidupan lagi. Padahal Tuhan itu mau mengganti mobil kamu yang lebih bagus lagi, misalkan seperti itu. Jadi di lost and found ini, ketika banyak hal-hal yang menyakitkan, banyak sesuatu yang hilang dari dirimu gitu, itu ketika kamu percaya dan yakin dengan kuasanya, itu akan kembali lagi teman-teman gitu. Memang itu ada pelajarannya, ada ujiannya. Kamu kuat nggak? Kamu kuat nggak untuk dikasih trigger itu? Karena dengan trigger-trigger itu, jadi gini loh, maksudnya gini, Tuhan itu pengen kamu lebih baik gitu kan ya. Untuk lebih baik kamu diberi pelajaran dong gitu. Tuhan nggak langsung kamu naik kelas gitu kan, enggak. Kita juga kalau mau naik kelas kan ada ujiannya. Nah, ujian-ujian yang kemarin mungkin ada kehilangan ya, ada sesuatu yang hilang dari dirimu ya, bisa juga itu benda, bisa juga itu seseorang gitu yang orang kamu cintai. Kamu masih yakin nggak dengan kuasanya? Ketika kamu masih percaya gitu dengan kuasa Tuhan, sesuatu yang hilang itu akan dikembalikan lagi kepada dirimu. Karena rezeki itu, kalau memang itu milik kamu, dia akan datang lagi pada kamu gitu. Karena memang itu milik kamu gitu. Misalkan ada seseorang yang hilang, mungkin akan ada digantikan yang lebih baik lagi. Kalau ada benda yang hilang, mungkin bendanya itu akan diberikan yang lebih bagus lagi